semuanya, kembali lagi bersama saya Rosida Nurfadilah dengan video pembelajaran terbaru terkait hukum perdagangan internasional. Kali ini kita akan membahas terkait sejarah dari hukum perdagangan internasional. Selamat menyaksikan ya. Pada dasarnya, sejarah perkembangan hukum perdagangan internasional dapat kita bagi menjadi dua bagian utama, yaitu bagian yang pertama adalah masa sebelum Perang Dunia Kedua. Kemudian, yang kedua adalah pada masa pembentukan GATT pada tahun 1947 hingga GATT 1954 hingga menjadi WTO. Yang pertama yang akan kita bahas di sini adalah sebelum Perang Dunia Kedua. Pada masa ini, sistem perdagangan internasional sangatlah berbeda dengan yang kita kenal sekarang, karena memiliki beberapa karakteristik utama. Yang pertama adalah, pada masa ini, mereka masih bergantung pada perjanjian bilateral. Perdagangan antar negara lebih banyak didasarkan pada perjanjian setiap negara yang menjalin kesepakatan dengan negara lain secara individual, tanpa adanya sistem perdagangan multilateral yang terkoordinasi. Hal ini terjadi karena belum adanya institusi global yang mengatur perdagangan internasional, sehingga negara-negara lebih mengutamakan kepentingan ekonomi sendiri dengan membuat perjanjian yang menguntungkan para pihak tertentu saja. Kemudian, karakteristik yang kedua adalah proteksionisme, tarif tinggi, dan perang dagang. Banyaknya negara yang menerapkan proteksionisme dengan tujuan melindungi industri dalam negeri. Proteksi ini dilakukan melalui tarif tinggi terhadap barang impor, kuota perdagangan, dan kebijakan lain yang membatasi impor. Negara-negara khawatir bahwa persaingan global akan merugikan sektor industri mereka yang masih berkembang, sehingga mereka berusaha membatasi masuknya produk asing dengan mengeluarkan tarif yang sangat tinggi. Hal inilah yang seringkali memicu perang dagang antar negara, yang berujung pada ketegangan ekonomi global. Perang dagang ini justru memperburuk kondisi ekonomi dunia, terutama saat terjadi depresi besar pada tahun 1930-an, yang semakin mendorong negara-negara untuk membatasi suatu perdagangan internasional. Perang Dunia Kedua membawa dampak yang besar bagi perekonomian global. Banyak negara mengalami kehancuran ekonomi dan menyadari bahwa kebijakan proteksionisme sebelum perang justru memperburuk situasi ekonomi global. Oleh karena itu, mulailah muncul kesadaran akan pentingnya kerjasama ekonomi internasional untuk menciptakan stabilitas ekonomi dan menghindari kesalahan-kesalahan yang sama seperti masa sebelum perang. Kemudian, pada tahun 1944, negara-negara sekutu mengadakan konferensi Bretton Woods di Amerika Serikat. Konferensi ini bertujuan untuk merancang sistem ekonomi global yang lebih stabil dan terkoordinasi. Dari konferensi ini, lahirlah beberapa institusi penting, seperti yang pertama adalah International Monetary Fund atau IMF, yang bertujuan untuk menjaga stabilitas moneter internasional dan menyediakan dana bagi negara-negara yang mengalami krisis ekonomi. Kemudian, yang kedua adalah World Bank atau IBRD, yang dibentuk untuk membantu rekonstruksi dari pembangunan negara-negara yang terkena dampak perang. Kemudian selanjutnya adalah International Trade Organization atau ITO, yang dirancang untuk menjadi badan yang mengatur perdagangan internasional dengan aturan yang lebih luas dibandingkan GATT. Namun sayangnya, ITO tidak pernah terrealisasi karena tidak mendapat dukungan dari Amerika Serikat. Kongres Amerika Serikat menolak untuk meratifikasi perjanjian ini karena khawatir dapat mengancam kepentingan ekonomi domestik mereka. Akibat dari kegagalan itu, negara-negara sepakat untuk merekonstruksi mekanisme alternatif yang lebih sederhana, yaitu GATT atau General Agreement on Tariffs and Trade pada tahun 1947. Kemudian, hal kedua yang mempengaruhi sejarah perkembangan perdagangan internasional adalah era pasca Perang Dunia Kedua, yakni dengan dibentuknya GATT dan WTO.
Pembentukan GATT atau General Agreement on Tariffs and Trade yang dibentuk pada tahun 1947 sebagai sebuah perjanjian internasional untuk mengurangi hambatan perdagangan dan meningkatkan kerjasama ekonomi antar negara. GATT dibuat dengan tujuan untuk menurunkan tarif serta menghapus kebijakan perdagangan yang dianggap diskriminatif yang telah merugikan perekonomian global sebelum perang. Pembentukan GATT dilatar belakangi oleh kesadaran bahwa proteksionisme yang berlebihan sebelum masa Perang Dunia Kedua telah berkontribusi terhadap ketidakstabilan ekonomi global. Oleh karena hal itu, negara-negara berusaha menciptakan sistem perdagangan yang lebih terbuka dan berbasis dengan aturan. Dalam GATT ini terdapat prinsip utama. Yang pertama adalah Most Favored Nation atau MNF. Artinya, tidak boleh ada diskriminasi dalam perdagangan, yakni keuntungan yang diberikan kepada satu negara harus berlaku untuk semua negara anggota. Prinsip ini diterapkan agar tidak ada negara yang mendapatkan perlakuan istimewa yang dapat merugikan negara lain. Kemudian, ada National Treatment. Artinya, barang impor harus diperlakukan sama dengan barang domestik setelah melewati bea cukai. Hal ini bertujuan untuk mencegah proteksionisme terselubung yang dapat menghambat perdagangan. Kemudian ada reduksi tarif dan hambatan perdagangan. Negara anggota harus berkomitmen untuk menurunkan tarif dan mengurangi hambatan perdagangan lainnya. Kebijakan ini dibuat agar perdagangan menjadi lebih bebas dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi global. Selanjutnya, kita akan membahas transisi GATT 1994 ke WTO. Pada tahun 1994, dilakukan revisi besar-besaran terhadap GATT yang menciptakan GATT 1994. Perubahan ini mencakup peningkatan cakupan aturan perdagangan serta penyelesaian sengketa yang lebih efektif. Revisi ini dilakukan karena dalam praktiknya GATT 1947 masih memiliki kelemahan, terutama dalam mekanisme penyelesaian sengketa yang kurang mengikat dan dalam sektor perdagangan jasa serta hak intelektual. Pada tahun 1995, Organisasi Perdagangan Dunia atau World Trade Organization atau WTO resmi dibentuk sebagai kelanjutan dari GATT. WTO memiliki cakupan yang lebih luas dibandingkan dengan GATT, yang mencakup perdagangan barang, jasa, dan hak kekayaan intelektual. Pembentukan WTO bertujuan untuk menciptakan sistem perdagangan global yang lebih terstruktur dan memiliki badan hukum yang lebih kuat dalam menangani sengketa dagang antar negara. Beberapa perbedaan utama antara GATT dan WTO diantaranya adalah WTO memiliki struktur organisasi permanen dan sistem penyelesaian sengketa yang lebih kuat dibandingkan dengan GATT, sehingga negara anggota lebih terikat dalam mengikuti suatu aturan. Kemudian, WTO mencakup perdagangan jasa melalui General Agreement on Trade in Service atau GATS, karena perdagangan jasa semakin berkembang dalam ekonomi global. Kemudian selanjutnya, WTO juga mengatur hak atas kekayaan intelektual melalui Trade-Related Aspect of Intellectual Property Right atau TRIPS untuk melindungi inovasi dan teknologi antar negara. Setelah pembentukan WTO, GATT tidak hilang begitu saja, tetapi menjadi bagian dari WTO itu sendiri. Meskipun WTO menggantikan GATT sebagai organisasi perdagangan dunia, GATT itu sendiri tidak dihapus. Sebaliknya, GATT 1994 tetap menjadi bagian dari WTO dan menjadi dasar bagi berbagai aturan perdagangan internasional yang berlaku hingga saat ini. GATT tetap digunakan sebagai landasan utama dalam bernegosiasi dalam perdagangan barang. Sementara WTO memperluas cakupan regulasi ke sektor lain yang semakin penting dalam perdagangan internasional. Kemudian, dalam perannya menggantikan GATT, WTO memainkan peran yang sangat penting dalam mengawasi dan mengatur perdagangan global. Beberapa fungsi utama dari WTO, yang pertama meliputi penyediaan forum untuk negosiasi perdagangan. WTO menyediakan putaran perundingan seperti putaran Doha untuk membahas kebijakan perdagangan global. Perundingan ini
penting untuk memastikan bahwa kepentingan semua negara, terutama negara yang berkembang, diperhitungkan dalam perjanjian perdagangan. Kemudian selanjutnya yang kedua ada penyelesaian sengketa perdagangan. WTO memiliki mekanisme penyelesaian sengketa yang mengikat dan memastikan bahwa kepatuhan terhadap semua perdagangan internasional dipenuhi. Kemudian yang ketiga ada mengawasi implementasi perjanjian perdagangan. WTO memastikan negara anggota memenuhi perjanjian perdagangan yang telah disepakati. Kemudian selanjutnya yang keempat ada mendukung negara berkembang. WTO memberikan bantuan teknis dan pelatihan untuk negara-negara yang berkembang agar mereka dapat lebih berpartisipasi dalam perdagangan global. Dengan adanya WTO, perdagangan internasional menjadi lebih terstruktur, transparan, dan dapat diatur dalam kerangka hukum yang lebih kuat, mengurangi ketidakpastian serta konflik dalam perdagangan global. Mungkin itu saja video pembahasan saya kali ini. Sekian dari saya, sampai jumpa di video berikutnya.